Baik, rekan-rekan sekalian, saya mendapatkan permintaan custom aplikasi survei kepuasan masyarakat merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 dari rekan kita di Sulawesi, masih seputaran Sulawesi juga, Bang Hari Arifin di Pemkab Bombana. Jadi indeks kepuasan masyarakat ini saya mirroring dari HP saya ke laptop agar supaya mudah terlihat. Kemudian ini ada dua modul ya, dua menu survei harian, yaitu untuk hanya sekedar puas tidak puas dan survei indeks kepuasan masyarakat. Kalau kita klik di survei IKPM, maka kita akan langsung mulai diminta untuk mengisi data-data faktual. Kita masukkan nama, itu boleh tidak diisi ya, tapi kalau kali ini saya masukkan saja. Kemudian kelompok usia, kita pilih rentang usia, kemudian pekerjaannya, kemudian jenis kelamin, kemudian pendidikan terakhir, kemudian layanan yang diterima. Nah, untuk permintaan dari rekan kita di Pemkab Bombana, ya, seperti yang ada di layar sekarang ini adalah jenis-jenis layanan yang disuguhkan. Saya pilih misalkan yang ini, kemudian saya klik. Nah, pada tampilan ini ada perubahan di mana biasanya dalam bentuk bintang, ini kita dalam bentuk angka, jadi lebih relevan dengan pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan? Kalau jawab 4 maka sangat sesuai, kalau 3 sesuai, 2 kurang sesuai, 1 tidak sesuai. Kita tinggal pilih, kemudian klik lanjut. Nah, ini ada pertanyaan kedua dari 9 pertanyaan. Kalau kita tidak memilih salah satu nilai, maka kita tidak bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jadi kita harus menyelesaikan semua tahap-tahap pertanyaan sampai selesai. Kalau kita punya kritik saran, kita tinggal masukkan di sini kritik saran. Kalau tidak, kita bisa langsung skip saja. Kita skip, kita klik tombol selesai. Kita mendapatkan nilai per individu ya. Ini bukan nilai IKM final, karena ini nilai ini akan dihitung juga, direkap dalam aplikasi. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui hasil akhir dari perhitungan indeks kepuasan ini? Kita login. Ini adalah IP servernya. Kalau lokal dikosongkan saja, localhost. Masuk ke menu laporan, kemudian masuk ke hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat. Kemudian ini akan otomatis terpilih rentang 3 bulan dari tanggal hari ini. Jadi 2 April dia akan mundur 3 bulan, tapi kita bisa atur. Misalkan kita akan mundurkan lagi ke beberapa bulan sebelumnya. Jadi misalkan 6 bulan, rentang 6 bulan misalkan. Itu bisa, rekan-rekan bebas memilih. Kemudian klik tampilkan. Setelah klik tampilkan, ini akan otomatis terisi sesuai dengan profil yang kita masukkan ke dalam settingan aplikasi. Logo dan sebagainya kita ganti sesuai dengan logo instansi kita. ID responden ini di-generate secara otomatis oleh sistem, walaupun tidak ada dalam Permenpan, tapi ini hanya melengkapi saja agar supaya menandakan bahwa data yang tersimpan dalam database itu bisa kita identifikasi dengan ID respondennya. Jadi kita bisa melihat formulirnya kalau misalkan diperlukan, kita bisa cetak. Kemudian ini perhitungan dalam tabel sesuai dengan Permenpan RB nomor 14 tahun 2017. Saya terisi hanya mendapatkan untuk contoh saja hanya 13 responden. Tentunya ini kurang jika dibandingkan dengan populasi. Kita menyesuaikan dengan populasi ya. Ada tabel populasinya di Permenpan RB nomor 14 2017. Jadi tapi sebanyak mungkin kita mendapatkan umpan balik akan memberikan nilai yang lebih akurat gitu. Jadi tidak usah malas-malas meminta respon dari pengguna layanan setiap hari.
Kemudian nanti akan terhitung seperti ini secara otomatis. Kemudian kita bisa melihat nilai per unsur seperti ini di tabelnya, sudah otomatis juga. Dan nilai yang untuk kita pajang pada kita pajang di ruang pelayanan publik yang seperti ini. Ini seperti contoh yang ditampilkan oleh Permenpan. Seperti itu. Kemudian kalau profil, kita masuk di sini, parameter profil itu bisa terlihat di sini. Kita bisa ganti nama pemimpin, pejabat penandatanganan, kemudian ini jabatannya, tanggal pencetakan juga kita bisa ubah. Kita bisa ganti tanggal pencetakannya. Misalkan diganti tanggal hari ini, tanggal 2 April. Misalkan namanya adalah contoh ya. Kemudian kita masuk laporan cetak. Ini kita mulai dari 1 Januari ya. Oke. Jadi langsung bisa terlihat berapa responden, berapa laki-laki, berapa perempuan, kemudian tingkat pendidikannya, periode survei yang diambil, langsung akan nampak di laporan. Oke, sekian peragaan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.